PKC diam-diam mengirim pasukan ke Rusia. Pakar mengungkap perhitungan tersembunyi di balik aliansi China-Rusia. Dalam sebuah pengungkapan mengejutkan, intelijen Ukraina telah mengungkap sebuah rencana rahasia. Partai Komunis China, PKC, mengirim 600 personel militer ke Rusia untuk pelatihan tempur tingkat lanjut, dengan fokus pada taktik melawan sistem persenjataan Barat. Para ahli memperingatkan bahwa ini menandai pergeseran besar dalam hubungan China-Rusia, dari yang disebut kerjasama tanpa batas, menjadi aliansi militer penuh. Kyiv Post, mengutip Badan Intelijen Pertahanan Ukraina, melaporkan bahwa Kremlin telah memberikan lampu hijau untuk operasi ini, dengan membuka pangkalan militer dan pusat pelatihan Rusia bagi pasukan PKC. Kurikulumnya meliputi operasi tank, strategi artileri, teknik militer, dan sistem pertahanan udara, langsung berdasarkan pelajaran tempur nyata yang diperoleh Rusia dengan susah payah dari medan perang dalam perangnya melawan Ukraina. Kolaborasi militer yang belum pernah terjadi sebelumnya ini muncul saat konflik Rusia-Ukraina memasuki tahun keempat, dengan pasukan Rusia memperoleh keahlian penting dalam menetralisasi persenjataan Barat. Intelijen Ukraina melihat hal ini sebagai tanda jelas bahwa Moskow berkomitmen memperkuat aliansi strategis dengan Beijing untuk menantang Barat di panggung global. Sementara itu, Eropa meningkatkan pertahanannya, dan negara-negara Barat menyusun langkah-langkah untuk menghadapi ancaman yang semakin besar ini. Strategi China, keterampilan yang teruji dalam pertempuran untuk konfrontasi Taiwan. Dr. Chung Chi-tung, pakar di Institut Penelitian Pertahanan dan Keamanan Nasional Taiwan, mengatakan kepada The Epoch Times. Langkah ini menandai evolusi berbahaya dalam hubungan China-Rusia. Ia menjabarkan motif Beijing menjadi 3 tujuan strategis. Pengalaman tempur, militer China yang minim pengalaman tempur di dunia nyata sangat ingin menyerap pelajaran dari perang Rusia di Ukraina, sebuah studi kasus tentang peperangan modern. Menghadapi taktik AS, dengan Ukraina yang menggunakan senjata ala Amerika, PKC melihat peluang emas untuk menguasai taktik penanggulangan sebagai persiapan kemungkinan konflik di Selat Taiwan. Dr. Chung menjelaskan bahwa pasukan Taiwan sangat bergantung pada peralatan dan taktik Amerika. Dengan mempelajari penggunaan sistem AS oleh Ukraina, China bisa mengembangkan strategi penangkal yang terarah. Perang darat dan udara, pelatihan difokuskan pada tank, artileri, teknik, dan pertahanan udara, mencerminkan medan tempur yang dominan di perang Rusia-Ukraina. Dr. Chung menekankan bahwa pertahanan udara sangat krusial. Di dunia yang dipenuhi drone dan rudal presisi, pertahanan udara adalah jantung dari peperangan modern. Dr. Shen Mingxi, peneliti lain di lembaga yang sama, menambahkan bahwa 600 personel tersebut, kemungkinan besar pasukan elit, sedang dibentuk menjadi instruktur bibit untuk membawa keahlian lapangan kembali ke China. Ia memperingatkan bahwa ini mungkin baru gelombang pertama. Kompleks industri militer China bisa jadi sudah berada di garis depan Rusia, mempelajari perang dari dekat untuk menyempurnakan strategi mereka sendiri. Taruhan Rusia, tukar ilmu tempur demi dukungan China. Mengapa Rusia mau berbagi rahasia tempurnya? Dr. Chung menunjukkan 2 motif. Aliansi strategis, Moskow ingin mengunci aliansi militer de facto dengan China, dengan harapan akan mendapatkan bantuan teknologi canggih dan bantuan ekonomi sebagai imbalannya. Komitmen bersama, Rusia ingin menarik China lebih dalam ke dalam konflik Eropa, menghancurkan kedok netralitas Beijing dan memperkuat kemitraan strategis jangka panjang. Sejak perang Ukraina dimulai, China telah condong kuat ke Rusia, memborong energi dan bahan mentahnya sambil memberikan perlindungan diplomatik di panggung dunia. Meskipun tidak ada perjanjian formal, para ahli mengatakan kedua negara tersebut sudah beroperasi sebagai aliansi militer meskipun tidak secara resmi disebut demikian. Dampak global, Eropa bersiap, NATO keluarkan peringatan. Pada tanggal 23 Juni, Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte mengeluarkan peringatan keras menjelang KTT NATO. Pembangunan militer China yang cepat menimbulkan risiko nyata konflik di Selat Taiwan. Jika perang pecah di sana, Rutte memperingatkan, Rusia bisa memanfaatkan kekacauan untuk meningkatkan ketegangan di Eropa, mengancam stabilitas benua seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan agresi Rusia, kekuatan China yang meningkat, dan dukungan dari Korea Utara, Iran, dan China terhadap perang Ukraina, NATO berusaha keras meningkatkan pertahanannya. Diskusi sedang berlangsung untuk meningkatkan pengeluaran pertahanan negara-negara anggota dari 2% menjadi 5% dari PDB demi menghadapi tantangan global yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky secara terbuka mengecam kesepakatan ganda China, menuduh Beijing menghentikan penjualan drone ke Ukraina dan Eropa, namun memasok Rusia dengan peralatan militer. Jalur produksi drone Rusia, ujarnya, kini berjalan lancar dengan dukungan teknisi China secara langsung. Penyangkalan China dan perubahan arah Eropa. Pada tanggal 26 Juni, juru bicara Kementerian Luar Negeri PKC Guo Jiakun menolak tuduhan tersebut, menegaskan bahwa China adalah pembela perdamaian dunia yang teguh,
dan tidak pernah mempersenjatai pihak manapun dalam konflik Ukraina. Namun, negara-negara Barat menunjuk pada dukungan ekonomi dan diplomatik China terhadap Rusia sebagai bukti nyata kontribusinya terhadap mesin perang Moskow. Seiring dengan semakin eratnya hubungan militer China-Rusia, Eropa mulai mengubah pendekatannya terhadap Beijing. Dr. Chung memprediksi bahwa strategi pengurangan risiko Eropa bisa segera meningkat menjadi pemisahan total jika keterlibatan China dalam perang Ukraina terus meningkat. Sebagai respons, negara-negara Eropa mulai memperkuat kehadiran mereka di kawasan Indo-Pasifik, terutama di sekitar Taiwan dan Laut China Selatan. Dalam dialog Shangri-La di Singapura, para pemimpin seperti Presiden Prancis Emmanuel Macron memperingatkan bahwa kemitraan China-Rusia adalah ancaman besar bagi keamanan global dan mendesak Eropa serta Asia untuk bersatu menghadapi tantangan terberat ini.